Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Imas Nurbayati di mata pelajaran PKWU. Pada kali ini Ibu akan memaparkan mengenai budidaya unggas petelur kelas 12 semester 1. Dalam pertanian, budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Hasil ternak unggas seperti telur masih menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan permintaannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, untuk usaha budidaya unggas petelur ini, sumber daya yang dibutuhkan sama seperti dengan usaha lainnya, seperti manusia, adanya manusia, kemudian adanya money atau uang, kemudian material atau bahan baku. Yang keempat, mesin dan peralatan. Yang kelima, metode atau cara. Yang keenam, market atau pasar. Dan yang ketujuh adalah information atau informasi. Manusia diperlukan pada usaha ini dua tenaga kerja. Satu menjadi tenaga teknis yang bertanggung jawab di lapangan. Satu lagi orang pekerja administrasi. Yang kedua, sumber daya uang. Jenis usaha ini membutuhkan modal cukup besar. Modal diperlukan untuk membeli bibit ternak, kandang yang layak, membeli pakan, dan upah tenaga kerja. Yang ketiga, material bahan baku. Bahan baku pada usaha ini tergolong sedikit seperti lahan, bibit ternak, dan pakan. Yang keempat, mesin dan peralatan. Peralatan yang dibutuhkan pada usaha unggas petelur ini antara lain kandang, tempat makan dan minum unggas, tempat menyimpan hasil panen. Sedangkan mesin pada usaha ini dibutuhkan hanya pada tahap pemanenan dan pengemasan, namun pada skala besar. Kalau pada skala kecil usaha semua masih bisa dilakukan dengan tenaga manusia. Yang kelima yaitu dengan cara. Pada usaha ini diperlukan suatu metode atau cara kerja yang tepat. Setiap pelaku usaha akan menemukan cara yang paling sesuai dengan dirinya dan situasi usahanya. Yang keenam adalah pasar. Hasil panen usaha unggas petelur ini dapat dijual secara grosir atau ecer dan bisa secara langsung atau online. Ketujuh, informasi. Dibutuhkan untuk menjadi masukan guna menunjang pekerjaan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Administrasi dalam usaha ini berkaitan dengan SOP atau standar operating prosedur yang bisa dikatakan standar baku. Contohnya dalam pemilihan penyediaan bibit, yaitu dibuat standar distributor mana yang boleh dijadikan sebagai rekan kerja. Contoh lain, pada pemberian pakan ada aturannya, pemberian waktu dan jumlah pakan yang diberikan. Kemudian pada pemasaran usaha ini terdapat prosedur penetapan distributor mana yang dipilih pelaku bisnis. Kemudian cara menjangkau tempat tersebut, apakah pemilik mendatangi distributor atau sebaliknya. Lalu batasan jumlah hasil panen yang boleh diambil oleh distributor atau sistem pembayaran yang akan dilakukan. Dalam sistem produksi usaha budidaya unggas ini ada 3 hal utama yang harus dipertimbangkan sebelum memulai usaha. Pertama, pemilihan lokasi yang tepat. Yang kedua, jenis unggas petelur. Yang ketiga, jarak antara lokasi budidaya dengan sumber pakan. Dan ada 3 hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai. Pertama adalahnya modal. Jika tidak ada modal maka sulit untuk menjalankan usaha ini. Yang kedua adalah tempat. Tempat yang sesuai untuk membuat kandang haruslah aman dan berukuran sesuai jumlah bibit yang ada. Yang ketiga adalah bibit. Pilihlah bibit yang berkualitas, maka akan menghasilkan telur dengan jumlah yang banyak. Lalu hewan yang termasuk ke dalam kategori unggas ialah seperti apa? Yaitu hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Kelompok unggas memiliki ciri bersayap, berbulu, berkaki, dan berparuh. Beberapa jenis unggas petelur, ada ayam ras, ada ayam buras. Ayam ras merupakan ayam yang dalam perkembangannya melibatkan rekayasa genetika. Ayam ras ini mampu menghasilkan 300 butir telur per tahun.
Sedangkan ayam buras merupakan jenis ayam yang dapat bertelur secara alami atau mandiri tanpa bantuan rekayasa genetika. Contoh ayam buras seperti ayam kampung, ayam Arab, ayam kate, ayam Bangkok, ayam pelung. Jenis produk yang dihasilkan dari budidaya ternak unggas petelur yaitu ada telur konsumsi, ada telur tetas. Kalau telur konsumsi seperti apa jenisnya? Pertama, telur ayam. Yang kedua, telur itik. Yang ketiga, telur puyuh. Keempat, telur angsa. Penyiapan kandang merupakan salah satu sarana yang paling utama untuk menunjang keberhasilan. Model kandang dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, kandang untuk anak unggas, dog atau dot ya, day old chicken. Pada masa starter atau permulaan dapat disebut juga kandang box ya. Kemudian yang kedua, kandang grower untuk unggas remaja, disebut model kandang ren atau kandang kelompok. Ini dengan ukuran 16-100 ekor per kelompok. Yang ketiga adalah kandang layer untuk unggas masa bertelur. Modelnya bisa berupa kandang baterai, 1 atau 2 ekor dalam satu kotak. Bisa juga berupa kandang lokasi dengan ukuran setiap meter persegi 4-5 ekor unggas dewasa. Hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan penyiapan sarana dan peralatan sebagai berikut. 1. Temperatur kandang diatur sebesar kurang lebih 39 derajat Celcius. Kedua, kelembapan kandang berkisar antara 60-65%. Ketiga, penerangan kandang diatur tata letaknya. Yang keempat, kondisi kandang tidak harus dari bahan yang mahal, bisa dipilih dari bahan yang cukup sederhana tetapi tahan lama. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pemilihan lokasi kandang. 1. Kandang harus jauh dari keramaian dan pemukiman penduduk. Yang kedua, mudah dijangkau oleh alat transportasi dan mudah menjangkau lokasi tempat pemasaran. Yang ketiga, lingkungan kandang mempunyai iklim yang kondusif untuk produksi dan produktivitas ternak. Yang keempat, lokasi tidak rawan penggusuran untuk beberapa periode produksi. Kemudian cara pemilihan bibit unggul yaitu dengan cara 1. Membeli telur tetas dari induk yang dijamin keunggulannya. Yang kedua, cara memelihara induk. Yang ketiga, membeli dok dari pembibitan yang dikenal mutunya. Pemeliharaan kesehatan unggas mencakup beberapa hal. Pertama, perawatan bibit dan calon induk. Yang kedua, pemberian makan dan minum. Yang ketiga, pengaturan cahaya. Yang keempat, penimbangan. Yang kelima, pengendalian penyakit. Pada saat panen, telur yang telah dihasilkan diambil dan diletakkan di atas nampan telur atau egg tray. Setelah itu dilakukan pengawetan. Kenapa? Agar telur dapat bertahan selama 14 hari 92 minggu. Saat disimpan pada temperatur ruangan, pengawetan dapat dilakukan melalui 5 cara. 1. Direndam dalam air hangat. 2. Menggunakan daun jambu biji. Yang ketiga, minyak kelapa. 4. Larutan natrium. 5. Larutan garam dapur. Kegiatan pengemasan telur dilakukan setelah telur dibersihkan dan dipisahkan antara telur yang baik dan telur yang rusak atau cacat. Berbagai metode pengemasan telur seperti peti kayu, besek, dus, ataupun keranjang, ataupun dengan mika, itu dengan tetap telur tidak pecah ataupun rusak. Untuk kali ini pemaparan ibu cukup, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.